Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo, perkenalkan nama saya Sindaya Kominahwata dan rekan saya Yanti Kalamie. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun Ternate. Nah, di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi atau variabilitas di kehidupan di bumi. Nah, keanekaragaman hayati biasanya merupakan ukuran variasi tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Nah, menurut hal tersebut, para pakar membedakan tingkat keanekaragaman hayati menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua tingkat keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan yang ketiga tingkat keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, untuk tingkat keanekaragaman hayati gen, yang kita ketahui bahwa gen atau plasma nutfat adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan. Jadi gen ini kan merupakan suatu pewarisan sifat. Nah, jadi setiap individu atau makhluk hidup yang mempunyai kromosom yang tersusun dari benang-benang pembawa sifat keturunannya yang terdapat di dalam inti sel, sehingga seluruh organisme yang ada di permukaan bumi ini mempunyai kerangka dasar komponen sifat menurun yang sama. Nah, untuk tingkat keanekaragaman jenis itu mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya. Nah, itu yang disebut dengan hibridisasi yang menghasilkan keturunan yang fertil atau yang subur untuk melanjutkan generasinya. Nah, untuk tingkat keanekaragaman ekosistem itu diartikan sebagai adanya hubungan interaksi timbal balik makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya, di mana adanya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti kita ketahui bahwa di bumi ini tidak hanya ada satu makhluk hidup satu jenis saja, melainkan banyak jenis makhluk hidup. Keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan karakteristik wilayahnya. Indonesia memiliki jumlah keragaman yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain. Nah, berdasarkan karakteristik wilayahnya, hewan mamalia menduduki peringkat pertama yang berjumlah 515 jenis, 125 jenis diantaranya endemik. Peringkat kedua diduduki oleh kupu-kupu yang berjumlah 151 jenis. Peringkat ketiga reptil yang berjumlah 600 jenis. Nah, peringkat keempat diduduki oleh burung yang berjumlah 1519, 420 jenis endemik. Kemudian peringkat kelima diduduki oleh amfibi yang berjumlah 270 jenis. Diketahui di Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yaitu flora dan faunanya. Nah, pada kali ini kita akan melihat penyebaran dari flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas tentang tumbuhan, penyebaran tumbuhan, dan penyebaran hewan. Untuk persebaran tumbuhan yang menutupi suatu daerah tertentu disebut vegetasi. Nah, persebaran tumbuhan ditentukan oleh faktor geografis seperti ketinggian dan garis lintang dan curah hujan. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut dan letaknya semakin jauh dari garis lintang di tempat tersebut, suhunya akan menurun. Nah, untuk hal itu, ada pun macam-macam vegetasi. Yang pertama ada vegetasi tundra, yang kedua ada taiga, yang ketiga ada hutan meranggas 4 musim, yang keempat ada padang rumput, yang kelima ada vegetasi gurun, yang keenam ada sabana, yang ketujuh ada hutan hujan tropis, dan kedelapan ada hutan bakau, dan yang kesembilan ada hutan lumut. Nah, untuk penyebaran hewan atau geografi, penyebaran hewan di bumi menurut Alfred Rusli Walangke dapat dikelompokkan menjadi 6 daerah, yaitu yang pertama ada Palearktik yang
meliputi daerah Asia Utara dan Eropa. Hewan yang khas adalah beruang Eropa, bison, dan rusa kutub. Yang kedua adalah Ethiopia, meliputi daerah Afrika, Arab, Makassar. Hewan yang khas seperti zebra, jerapah, gajah, dan gorila. Yang ketiga ada Oriental, yang meliputi daerah Asia Selatan dan Indonesia bagian barat. Hewan khas adalah harimau, gajah, tapir, dan kerbau. Nah, yang keempat ada Australia, meliputi daerah Australia atau New Zealand dan Indonesia bagian timur. Hewan yang khas meliputi hewan berkantung seperti kanguru. Yang kelima ada hewan neotrik, meliputi daerah Amerika Utara. Hewan yang khas meliputi binatang pengerat besar yang itu berang-berang. Yang keenam ada neotropik. Neotropik meliputi daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Hewan yang khas adalah kera dan tapir. Keanekaragaman Indonesia berdasarkan ekosistem perairnya dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan air laut. Ekosistem air tawar mempunyai salinitas atau kadar garam rendah dan variasi suhu rendah, sedangkan air laut adanya hempasan gelombang air laut dan di mana perbatasan air laut dan darat dia akan membentuk sebuah gudukan pasir. Nilai keanekaragaman hayati khas Indonesia yaitu untuk mengetahui keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, maka manusia harus perlu mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Nah, manfaat yang kita peroleh dari keanekaragaman hayati yaitu 1. Untuk mengetahui jenis organisme. 2. Mengetahui adanya ketergantungan organisme satu dengan lainnya. 3. Untuk memahami ciri dan setiap jenis organisme. 4. Untuk mengetahui adanya hubungan kekerabatan antara organisme. 5. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati dalam mendukung kelangsungan hidup manusia.